Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atammani akmalani adwamani mutalazimani ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasitatu aqdin nabiyyin wa sayyidi ulil azmi minal mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin وعلى ذريته المباركين وارض الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين وبعد. Alhamdulillah, pada kesempatan yang barokah ini, yang mulia ini, mudah-mudahan langkah kita semuanya senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada kita kemudahan dalam segala hal, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita perlindungan zahiran wa batinan. Kita tidak lupa juga kita doakan kepada murabbi arwahina Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Hamid Al-Idrus mata'ana Allah Ta'ala bituli hayatihi. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga zahiran wa batinan sehingga beliau diberikan kesehatan dan terus mengajar kita insyaallah ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pasal yang kemarin, yaitu masih tentang syurutus shalah. Sebelumnya kita akan ulangi dulu sebelum kita masuk kepada pasal yang selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi asrarihi wa anwarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermulanya ini fasal. Syurutus salati, adapun syarat-syaratnya salat. Syurutus salati, adapun syarat-syaratnya salat. Thamaniyatun, ada 8. Taharatul hadatsaini, yang pertama suci daripada 2 hadas. Suci dari 2 hadas itu baik hadas yang kecil ataupun hadas yang besar. Wa taharatu, adapun taharah, anin najasati, daripada najis, fit thawbi, di pakaian, wal badani, dan juga badan, wal makani, dan juga tempat. Jadi suci daripada najis yang ada di badan, yang ada di pakaian, wal badani, dan juga di badan, wal makani, dan juga yang ada di tempat, atau tempat di mana kita itu sholat. Jadi harus suci itu. Itu syarat. Apa perbedaannya syarat dengan rukun? Kalau syarat itu adalah sesuatu di luar rukun. Misalkan rukun itu kan ada jelas ya, ada 17. Adapun syarat, syurutus sihhati salat, adalah syarat-syarat yang bisa salat itu sah. Tetapi sesuatu ini harus terpenuhi, tetapi di luar salat. Ya, di luar salat. Di antaranya apa? Ya ada syarat-syaratnya. Yang antaranya 8 ini. Jadi harus terpenuhi terlebih dahulu sehingga salatnya itu bisa dikatakan sah. Kemudian nanti kita lanjut terhadap rukun-rukunnya salat. Jadi dalam salat pun kita dianjurkan ada syarat ketentuan tersendiri, yaitu bersihnya badan, bersihnya pakaian, bersihnya juga tempat untuk digunakan salat. Di antaranya kemuliaannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah karangan Al-Habib Muhammad bin Alwi Ibni Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Muhaddisul Haramain, beliau menjelaskan di antaranya 5 perkara. Di antaranya 5 perkara ini yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu ju'ilat liyal ardu masajida, dijadikan ard itu tanah, masjidah menjadi sebuah masjid. Maksudnya kita dimanapun, di tempat manapun kita sholat bisa, tetapi harus pastikan sholat tempat yang kita sholat itu
makannya atau tempatnya harus suci ya. Juga harus juga dengan ilmu. Jangan sampai kita sholat karena misalkan karena ini tempatnya bersih, kita sholat di mana aja, misalkan di eskalator gitu kan, ataupun di atas apa namanya taksi kan, subhanallah akan sholatnya tepat waktu. Nah, kadang kan nggak seperti itu kan, kadang ada diiringi dengan apa namanya musiknya itu kan, sholat di atas taksi ataupun di samping taksi biar nggak terlalu. Padahal kan di sampingnya ada tempat yang kosong gitu kan, ada musola gitu kan, cari tempat yang kosong gitu kan, sehingga kita apa menambah kekhusyuan. Walaupun emang bukan menjadi syarat khusyuk, akan tetapi menjadikan kita yang menjadikan suasana itu lebih nyaman, lebih enak kan begitu. Nah, itu makan. Kemudian syarat yang selanjutnya wasitrul aurati, menutupi aurat, menutupi aurat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an jelaskan, ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Ya bani adama, wahai manusia, bani Adam, keturunan anak Adam, khudu zinatakum, gunakanlah zina. Zina itu adalah perhiasan, pakaian. Zinatakum inda kulli masjid, setiap mau melaksanakan salat. Maksud di sini menggunakan pakaian, artinya zina ini adalah satrul aurat. Ada yang menggunakan pakaian bagus tapi dia tidak menutupi aurat, itu bukan zina namanya. Yang namanya zina bukan zina ini ya, ini ada ya, zinatun, zina. Bukan zina, itu lain lagi. Zina ini apa beda. Kalau zina itu memang ada ayat zinatun, artinya perhiasan. Ya bani Adam khudu zinatakum, pakailah pakaian kalian inda kulli masjidin, setiap mau melaksanakan salat. Kenapa? Karena Allah tidak suka orang-orang yang suka berlebihan. Ayat ini sebagian ulama menjadikan ayat ini wajibnya kita setiap mau sholat menggunakan pakaian. Menggunakan pakaian artinya apa? Satrul aurat, menutupi aurat. Kadang kita menggunakan pakaian misalkan, tetapi tidak menutupi aurat. Auratnya laki-laki dari mana? Ma baina surrati wa rukbah, antara pusar sampai ke lutut. Tetapi misalkan lagi sholat, kita kan kadang kelihatan celengannya tuh, ya kan? Kalau pakai celana misalkan ya, kelihatan itunya, ataupun dia di atasnya itu nggak tutup aurat, maka hukumnya tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Karena terbuka. Belakang ini termasuk bagian aurat, iya, karena dari surah. Kalau kelihatan belakangnya, nah, masuk dalam kategori tidak sah. Kenapa? Karena tidak menutupi aurat. Karena syarat sahnya salat diantaranya satrul aurat, yaitu menutupi aurat. Seperti tadi dalam Al-Quran, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Selanjutnya wastiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini wajib bagi sholat fardu ya, tentunya fardu. Itu tidak bisa, tidak harus ya. Kecuali ada pengecualian dalam keadaan misalkan perang atau namanya sholatul khauf, itu boleh. Dalam hadis dijelaskan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya dalam keadaan kita syadidul khauf, sangat ketakutan, entah itu karena perang atau mau ketemu, misalkan kalau saya di sholat keluar kemudian bakal ketemu musuh dan tidak mungkin saya itu menghadap kiblat, itu boleh. Itu boleh dalam keadaan apa? Syadidul khauf, sangat takut dalam keadaan perang misalkan. Bahkan riwayat yang lain menjelaskan bahkan sholatlah dalam keadaan ente itu apa berdiri lari gitu kan, sampai seperti itu. Karena apa? Saking wajibnya untuk melakukan sholat. Dan itu ketika seperti itu tidak lagi wajib istiqbal kiblah. Jadi istiqbal kiblah itu ketika apa? Kita normal. Tetapi kalau keadaan pengecualian kayak tadi syadidul khauf, karena takutnya, saking takutnya kondisi perang misalkan, ya boleh. Nah, kecuali sholat nafilah. Sholat nafilah itu sholat sunnah. Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Rasulullah sholat di atas dabah. Apa dabah itu? Di atas onta
haitsu tawajjahat ilaihi jihad. Jadi kemana aja arah onta terus kita melakukan sholat. Nah itu sholat nafilah, sholat yang sunnah, boleh sunnah. Tapi di antara syarat yang wajib harus terpenuhi yaitu harus istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Wa dukhulul waqti, dan masuknya waktu. Harus pastikan dulu. Ini sholat zuhur misalkan jam 12 kurang 5. Kita sholat 12 kurang 10, maka tidak sah. Kenapa? Karena belum masuk waktunya. Dukhul waqti, masuk waktu. Wal ilmu, dan mengetahui bi fardiyatiha, dengan fardunya salat. Bi fardiyatiha, dengan fardunya salat. Wa an la ya'taqida, dan janganlah meyakini, wa an la ya'taqida, atau janganlah mengira fardun, sebuah fardu min furudiya, daripada fardunya salat sunnah. Misalkan dia menganggap tumaknina itu bagian daripada sunnah, padahal fardu atau rukun. Jangan sampai seperti itu. Maka kalau menganggap itu sunnah maka tidak sah. Kenapa? Maka di sini harus mengetahui ilmu, al-ilmu bi fardiyatiha. Ilmu tentang kewajiban atau kefarduan daripada sholat. Jangan menganggap rukun-rukun ataupun gerakan-gerakan dalam sholat. Misalkan kita meninggalkan tumanina dalam sholat, sedangkan tumanina adalah fardu ataupun rukun. Kita harus tahu. Tetapi menganggapnya itu sunnah, tumanina sunnah, maka batal. Kenapa? Karena meninggalkan rukun. Jadi harus mengetahui ilmunya. Wal ilmu bi fardiyatiha. Wajtinabul mubtilat. Selanjutnya di antara syaratnya syaratnya sahnya salat, wajtinabul mubtilat, menjauhkan hal-hal yang membatalkan. Hal-hal yang membatalkan misalkan Ya keluarnya keluarnya daripada khurujus syai' min qubul wa dubur, keluar sesuatu dari lubang depan ataupun lubang belakang. Misalkan kentut, kencing, buang air besar, maka itu juga menjauhkan hal-hal yang membatalkan salat, mubtilat gitu kan. Ataupun yang membatalkan salat khurujul mani, yang mana wajib untuk mandi terlebih dahulu kan, keluarnya mani atau ihtilam dan seterusnya. Jadi harus juga menjauhkan hal-hal yang membatalkan sholat. Atau misalkan yang membatalkan sholat makan minum, misalkan lagi sholat disediain minum, lagi rukuk minum dulu, boleh. Harus menjauhkan hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Kan bisa jadi karena nggak tahu, dia baru mu'allaf, misalkan kalau ternyata minum dan makan itu nggak boleh di sholat, misalkan seperti itu. Kalau ada itu juga, tapi kayaknya nggak ada. Al-mubtilat, harus menjauhkan hal-hal yang membatalkan. Kemudian selanjutnya menjelaskan tentang al-ahdatsu. Adapun hadas, hadas itu isnani, ada dua macam. Ada dua bagian. Hadas itu ada dua bagian. Asgharun, yang pertama hadas asghar atau hadas kecil. Yang mana maksud kecil ini bisa suci lagi dengan wudu. Seperti apa tadi? Kencing, seperti buang air besar, ketemunya menyentuhnya kulit antara laki-laki dan perempuan ajnabiyah, ya, itu bisa membatalkan dalam mazhab Syafi'i, ya, tentunya. Karena ada sebagian mazhab, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, itu kalau bersentuhan tanpa syahwat nggak jadi masalah. Imam Malik juga bersentuhan tanpa syahwat tidak masalah. Tetapi kalau bersentuhan tapi dengan syahwat itu batal. Imam Abi Hanifah bersentuhan laki-laki dan perempuan dengan syahwat ataupun tidak syahwat tidak batal. Karena beliau mengatakan al-lamsu menyentuh itu artinya jima'. Jadi yang membatalkan itu jima'nya, bukan karena memegangnya. Itu ala Imam
Imam Abi Hanifah. Tetapi Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i al-lamsu ya ini menyentuh. Nah, itu batal. Al-Imam Syafi'i dengan syahwat ataupun tanpa syahwat, sentuhan tanpa ada hail, tanpa ada pembatas, maka tetap batal. Itu. Hadas ada dua, asgharun. Yang pertama hadas asghar, hadas kecil. Rasulullah SAW dalam hadis menjelaskan, la yaqbalullahu, Allah tidak akan menerima salata ahadikum, salatnya di antara kalian, idza ahdatsa, apabila dia itu hadas, ya, hadas kecil, nah itu hadas besar. Ahdasa hatta yatawadda, sehingga dia itu kembali wudu. Ini kaitannya dengan hadas kecil, karena kalau hadas besar tidak bisa dengan wudu, tidak cukup, maka harus dengan mandi besar. Seperti khurujul mani, kemudian hubungannya suami istri, iltiqa'u hasyafa fil farji dan seterusnya, itu yang mengharuskan dia itu mandi besar, al-ghuslu itu. Tapi yang di sini dalam hadis ini, la yaqbalullahu sholata ahadikum, Allah tidak akan menerima salatnya di antara kalian, idza ahdatsa, apabila dia itu berhadas, hatta yatawadda, sehingga dia kudu kembali mengulangi. Hadis juga yang lain menjelaskan, la yaqbalullahu sholata ahadikum min ghairi tuhur, tanpa ada suci, atau mau tanpa suci. Allah tidak akan menerima sholat orang di antara kita tanpa suci. Kemudian ada lanjutannya, wala shadaqata min gulul, juga tidak menerima sedekahnya hasil menipu. Misalkan ada Robin Hood, iya kan? Dia mencuri untuk sedekah, tidak diterima itu. Wala shadaqata min gulul, tidak menerima sedekah hasil nipu orang, hasil apalagi mencuri, hasil korupsi, itu tidak diterima. Baik kan Ustaz, Anda kan ngambil duit rakyat ini, tapi untuk disedekahin enggak. Karena itu ngambilnya juga, namanya juga mencuri. Nah itu enggak dibenarkan, ya kan? Mencuri itu tidak dibenarkan. Kalau mencuri hati lain cerita. Mencuri hati lain cerita. Itu enggak jadi masalah. Kemudian wal akbar, adapun yang besar, hadas besar, hadas kecil dan hadas besar. Fal asghar, adapun hadas yang kecil, ini ma aujabal wudu, yang mewajibkan wudu. Yang mewajibkan wudu apa? Keluarnya cairan ataupun sesuatu dari depan dan belakang, ya, di antaranya. Yang mewajibkan wudu itu yang hadas kecil. Wal akbar, adapun hadas yang akbar, ma aujabal ghusla, yang mewajibkan mandi besar. Ma aujabal ghusla, yang mewajibkan mandi besar. Seperti apa? Khurujul mani, keluarnya mani. Kemudian apa lagi? Iltiqa'u khitanain, bertemunya dua khitan, laki-laki dan perempuan yang udah bersuami istri. Wal akbaru ma aujabal ghusla. Jadi ulangi lagi, hadas ada dua, hadas yang besar, hadas yang kecil, yaitu yang mengharuskan dia itu wudu, dan hadas yang besar yang mengharuskan dia itu mandi besar itu. Jadi harus bersih, itu syaratnya. Syaratnya kita mau melaksanakan sholat. Luar biasa dalam Islam itu. Dan Allah mencintai orang yang suka bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka orang-orang yang bertaubat, tawwabin. Orang yang taubat, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia salah, kemudian melakukan dosa, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yuhibbul mutatahhirin, dan juga Allah itu cinta orang yang suka bersuci, orang yang suka mandi itu kan, orang yang suka bersuci diri itu kan, setiap hari mandian itu kan masuk daripada sunnah juga, itu kan? Mandi.
biar bersih. Ibadah pun enak kan gitu. Kalau keringatan segala macam ya kan gerah gitu, nggak enak gitu. Tapi bukan berarti keringat itu najis, tidak. Tapi kan lebih alangkah baiknya dalam keadaan posisi itu bersih, badannya, kemudian tempatnya enak. Terus pakai yang harum-harum itu, parfum ya kan luar biasa enak. Walaupun kita tidak bisa khusyuk, tapi paling tidak mengambil cara bagaimana untuk kita itu lebih nyaman ibadah dalam sholat. Al-auratu, selanjutnya menjelaskan tentang aurat. Al-auratu, adapun aurat, arba'un, ada 4. Ar-rajul mutlaqu wa ar-rajulu mutlaqan. Yang pertama auratul rajuli mutlaqan. Yang pertama auratnya laki-laki secara umum mutlaqan. Mutlaqan berarti besar kecil ya kan? Dewasa ataupun masih apa? Masih anak kecil gitu. Aurat secara rajul secara keseluruhan. Kemudian wal amati, dan juga auratnya amah. Amah itu anak atau budak ya, hamba sahaya, amah. Fi sholati, dalam sholat. Jadi laki-laki, auratnya laki-laki dalam sholat secara keseluruhan itu apa? Ma baina surrati war rukbati, yaitu antara pusar dan juga dengkul tuh, lutut, antara pusar dan lutut. Bagaimana kalau sholat misalkan ini tertutup tapi kita pakaiannya itu terbuka, susunya kelihatan seperti itu? Ya boleh-boleh aja sah-sah, tapi kan kita diikat dengan adab, ya kan? Kita diikat juga dengan adab ihsan itu. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Masa kita menghadap manusia aja rapi, masa menghadap Allah cumpang-camping hanya cukup untuk sahnya salat, tapi tidak melihatkan adabnya gitu kan. Pakai pakaian yang terbaik gitu kan. Bahkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu alaikum bil bayam. Hendaklah kalian itu menggunakan pakaian yang bayam, yang putih. Fa innaha atyabu wa athhar. Af'al wa atyab, karena pakaian yang putih itu athhar, suci. Atyab, bagus, ya, indah. Maka wa thiyabu khiyarikum, dan pakaian yang paling terbaik yang putih itu, ya. Itu pakaian yang disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabbu thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Pakaian yang suka atau pakaian yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qamis, itu gamis. Gamis itu yang langsung masuk itu, ya, yang sering dipakai, yang langsung bus gitu. Tapi qamis itu mukhayyad, biasanya ada jahitannya. Kalau ada satu lagi pakaian yang suka dipakai Rasul namanya habarah. Habarah itu pakaian kayak katun. Ada yang bilang ini pakaiannya orang Yaman gitu. Dan itu tanpa khayat, tanpa jahitan. Langsung sama kayak gamis juga. Nah, ini menunjukkan satu saat Rasulullah menggunakan gamis, satu saat beliau menggunakan habarah. Itu tidak ada pertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Jadi Rasulullah itu yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya kita, saya suka pakaian kalau ngajar misalkan pakai kemeja, ya kan, berdasi, pakai jas, nggak jadi masalah. Kemudian, tetapi kalau lagi sholat saya pengen pakai gamis misalkan, dan itu yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lain Rasulullah kadang menggunakan hullatul hamra, menggunakan pakaian yang berwarna merah. Falam ara ahsanan nas min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak pernah melihat orang yang menggunakan pakaian merah lebih indah, lebih hebat, lebih bagus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Riwayat yang lain Rasulullah menggunakan pakaian juga yang warnanya hijau, ya kan? Akhdaran katanya. Akhdaran, menggunakan pakaian yang berwarna hijau. Bahkan Rasulullah SAW idza stajadda thawban, kalau memberi pakaian yang baru, Rasulullah itu suka mengatakan ini imamah, udeng-udeng. Kadang Rasulullah mengatakan ini namanya izar, sarung, ya, izar. Atau juga Rasulullah mengatakan komis. Itu pakaian yang digunakan baginda Rasulullah SAW. Dan dalam keadaan apa? Apalagi kalau kita mau sholat begitu kan, pakaian yang disukai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita cinta mengikuti dalam rangka apa? Dalam kita iqtidaan, mengikuti kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'atakumur Rasul fakhuduhu wa manaha ankum fantahu. Apa yang dibawa Rasul ambillah. Tapi apa yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah, maka jauhilah. Termasuk ketika mau sholat, ya, harus bersih, ya, pakaiannya yang disukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baina surra wa rukbah itu adalah auratnya laki-laki dan juga apa tadi? Hamba sahaya, bukan hamba sahaya secara umum, yaitu baina surrati wa rukbah, antara pusar dan juga apa ini? Dengkul, apa dengkul? Lutut, ya Allah. Lutut. Wa auratul ghurrati fi shalah. Wa auratul ghurrati, dan adapun auratnya hurrah, orang yang merdeka. Fi sholati, hurrah itu orang yang merdeka, termasuk perempuan, ya, orang perempuan secara umum. Fi sholati, dalam sholat, jami'u badaniha, yaitu seluruh badannya. Jadi seluruh badan perempuan itu aurat. Masih wal wajhi wal kaffaini, selain daripada wajah dan juga kaffaini, dua telapak tangan, itu yang enggak aurat. Wal ammati, dan adapun hamba sahaya perempuan, ya, indal ajanibi, di hadapan orang-orang asing, maksudnya bukan muhram. Jami'ul badani, yaitu seluruh badan. Wa inda maharihima wan nisa'u ma baina surrati war rukbah, dan adapun perempuan secara umum yaitu antara surra war rukbah, ma baina surra war rukbah. Wa inda maharimiha wa inda maharihima wan nisa'u ma baina surra, adapun secara di depan mahramnya, misalkan perempuan di depan mahramnya, ya, yaitu antara surra wa rukbah, juga antara pusar dan juga lutut. Tapi indal ajanib, dan secara umumnya itu kan, kalau kita kan misalkan udah suami istri gitu kan, misalkan apakah masih aurat? Enggak aurat. Tidak, yang penting tapi kan enggak yang penting ketika ya misalkan hubungan, misalnya hubungan, ya mau istilahnya mau ke semuanya, itu jadi masalah di depan. Tapi jangan dengan artian begini, kita melihat dengan dengan sengaja gitu, kecuali kalau mau hubungan gitu kan, tidak masalah dibuka. Tetapi kalau dengan tanpa ada tujuan yang iseng gitu kan, dibuka-buka gitu kan, jangan seperti itu juga gitu kan. Tapi kalau ada keinginan, ada istilahnya itu, ada niat gitu kan, biar menjaga gitu kan, menjaga. Kemudian kita baca daripada syarahnya itu sendiri. Ulangi lagi dari sini. Syurutus shalah, syarat-syaratnya salat. Syarat itu apa tadi? Ma yatawaqqafu
alaihi sihhatus shalah, yaitu sesuatu pelantara yang bisa menyebabkan sholat itu sah, itu syarat namanya. Berarti yang bisa menyebabkan sahnya sholat itu di dalam sholat apa di luar sholat? Di luar sholat. Karena istiqbalul qiblah itu syaratnya itu di luar sholat. Adapun rukunnya itu tidak dimasukin. Maksudnya apa? Sesuatu yang bisa mayatawaqqaf, sesuatu yang bisa menjadi pelantara terhadap sahnya sholat. Ada 8 tadi. Ula di sini taharatul hadatsaini, sucinya 2 hadas. Artinya inda qudratihi, sesuai dengan kemampuannya. Falau shalla biduniha walau nasiyan lam tasih salatahu. Bagaimana kalau dia seseorang salat tanpa atau biduniha tanpa adanya suci, walaupun dia itu lupa, maka tetap sholatnya itu tidak sah. Misalkan kita mau sholat, saya tapi lupa, saya itu belum wudu, maka hukumnya tetap tidak sah. Jadi dijelaskan, walau nasiyan, walaupun dia lupa, lam tasih sholatahu, tidak sah sholatnya. Wa fi suratin nisyan, adapun dia itu lupa, kemudian dia sholat, tetapi di sini yuthabu, tapi dia diberikan pahala karena dia ada niat dalam hati sholat, tetapi tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada toharah, tidak ada suci. Maka ini adalah syarat. Yusabu ala qasdihi, walaupun dia sholat karena dalam keadaan lupa, tetapi lupanya itu yusabu, diberikan ganjaran, diberikan pahala. Ala qasdihi, akan niatnya tersebut. Duna fi'lihi, bukan apa? Bukan pekerjaannya, karena pekerjaan itu jelas tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada kok. Cuma niatnya Allah berikan pahala. Luar biasa kan? Dia lupa, tapi dia lupa karena dia nggak punya taharah. Kemudian dia sholat. Ketika sholat, udah selesai sholat, aduh saya emang tadi udah udah kentut, baru ingat itu kan, tetap walaupun lupa tetap tidak sah. Tetapi niatnya lupanya itu yuthab, diberikan pahala. Tetapi pekerjaannya tetap tidak sah, harus diulangi karena dia tidak sah. Nah, ini sesuai dengan sabda, bukan firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah itu tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatan muslim muslimah kecil ataupun besar. Innallaha la yudhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin wa unsa. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatan kebaikan ya, min dzakarin, daripada laki-laki, wa unsa, ataupun perempuan. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan amal baik laki-laki atau perempuan. Jadi dengan niat itu diberikan pahala. Yuthabu ala qasdihi, karena niatnya salat. Wala ala fi'lihi, tapi tidak ala fi'l, pekerjaannya. Kenapa? Tidak sah, karena tidak ada taharah. Kemudian saat kurwa insyaallah tatmiman lil fawaidi qala al musannifi. Nah, di sini akan saya sebutkan insyaallah satu persatu untuk menyempurnakan lil fawaid, untuk faedah-faedah yang bisa diambil. Qala al musannif, berkata musannif, syurutus salati, syarat-syaratnya salat. Yang pertama ini al awwalu taharatul hadatsaini, udah tadi. Kemudian yang kedua at-taharatu 'anin najasati, suci daripada najis. Suci daripada najis. Ai allati la yufa anha, maksud najis yang apa? Suci dari najis apa? Najis yang la yufa anha, yang tidak dimaafkan. Kalau najis dimaafkan seperti apa? Atau maaf anhu seperti misalkan ada apa namanya itu? Ngeyang apa namanya itu? Baudah itu apa namanya? Nyamuk.
laisa fihi da'in sa'il, yang tidak ada darahnya tuh sa'il, apa mengalir. Kan kalau kita tepuk nyamuk apakah darahnya berantakan? Enggak. Nah, itu yang ma'fu anhu. Misalkan kita ataupun serangga gitu kan, misalkan nempel di sini, itu ma'fu anhu. Yang maksud najis yang tidak dimaafkan misalkan apa? Ada kotoran yang nempel ke kulit misalkan ya. Kotoran itu kan najis itu kan, kotoran nempel ke kulit, entah itu kita apa namanya? Kotoran hewan gitu kan. Pokoknya yang tidak dimaafkan. Kalau yang dimaafkan seperti darah, misalkan nanah. Kita lagi sholat karena mungkin kita borok itu jarban apa namanya? Ya borok lah. Borok. Kemudian ada nanahnya, dan nanahnya itu apakah najis? Kalau dalam sholat, kemudian itu nanah itu masuk dalam kategori yufa anhu, masuk kategori dia itu yufa anhu atau ma'fu anhu. Kemudian darah, misalkan darah kita dijahit, misalkan ada darah mengalir dikit, itu masuk dalam kategori yufa anhu. Tapi maksud at-taharah minan najasah, suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Fi thawbi, baik najis itu terletak dalam pakaian. Ay al-malbus, pakaian itu apa? Al-malbus, sesuatu yang dipakai. Al-malbus artinya min kulli mahmulin lahu, dari setiap sesuatu yang diambil baginya. Misalkan pakaian tetapi kita membawa sesuatu yang najis, misalnya ini pakaian, kemudian mengambil sesuatu di luar dari pakaian, memasukkan sesuatu yang najis, arak misalkan, ya kan? Maka pakaian itu menjadi najis. Maka harus suci daripada apa sesuatu yang najis gitu kan. Baik najisnya itu hukmi atau ain, hukmi secara hukum, walaupun dah kering tapi bekas arak tetap najis. Ataupun aini emang nampak terlihat oleh. Kenapa? Karena syarat sahnya salat harus suci pakaian, kemudian apa? Tempat dan juga apa? Badannya bersih. Wa illam yataharrak bi harakatin wa malaka lidzalik, wal badan, yang kedua badan asyamilu li dakhili anfihi. Badan itu termasuk yang ada di dalam hidung. Itu termasuk kategori badan. Hidung termasuk badan, harus bersih, harus suci. Lidah bil anfi au fammi, atau fam, apa fam? Mulut. Termasuk itu badan itu. Au aini, atau juga mata. Itu jadi hidung yang ada di dalam fidakhil anf, di dalam hidung, atau fidakhil udun, di dalam kuping, atau fidakhil fam, di dalam mulut. Itu juga termasuk kategori badan. Itu harus suci. Harus suci. Wal makan, dan juga tempat. Aima la yulaki syai'an min badadihi, yaitu tidak ada sesuatu yang nempel, sesuatu pun min badanihi, dari badannya, au malbusihi, ataupun pakaiannya. Wa'lam, ketahuilah, annan najasata, bahwasannya najis, ala arba'ati aqsamin, menjadi 4 bagian. Yang pertama, jismun la yufa anhu, bagian yang tidak dimaafkan, seperti tadi kena kotoran ya. Ataupun kita darah tapi darah nyamuk misalkan, itu termasuk yang ma'fu atau yufa anhu. Ini ada macam daripada najis itu, ada yang tidak dimaafkan, maksudnya tidak maafkan itu ya tetap batal gitu, tidak tahir, tidak suci gitu. Qismun la yufa'anhu fi thawbi, bagian yang tidak dimaafkan yang ada di pakaian, wal ma'i, dan juga air, wa huwa ma'ruf, itu sudah kita ketahui di bab sebelumnya yang sudah kita bahas.
Kenapa tidak dibahas? Karena udah dibahas. Wa qismun yufa anhu, dan bagian yang dimaafkan di antara najis itu fil ma'i, baik itu dalam air, duna thawbi, tapi bukan pakaian. Wa huwa al maitatu allati, yaitu bangkai, allati yang lada malaha sailun, yang tidak ada darahnya yang itu mengalir. Misalkan bangkai apa tadi, cicak misalkan, gitu kan, ada cicak misalkan nempel darah, entah itu di badan, entah itu di pakaian ataupun di tempat kita sholat. Tetapi laisalah hadamun sail, tidak ada darahnya itu yang keluar, maka itu yufa'an atau ma'fu'an, maka kita masih dikatakan suci. Ya kan? Tapi kayak tadi arak nempel ataupun ada bekasnya di situ, itu tetap kita tidak sah, karena harus suci pakaian, tempatnya, kemudian badannya. Badan apa? Termasuk yang dalam hidung tadi, dalam telinga, kemudian dalam ini harus bersih. Luar biasa. Jadi agama kita itu agama yang memperhatikan kebersihan, karena kebersihan itu bagian daripada iman. Dan ini bukan hadis, bukan daripada hadis, tetapi ini hikmah. Hikmah itu apa? Sesuatu yang keluar daripada mulut ulama yang dia udah banyak memahami Al-Quran dan Sunnah, sehingga keluar sesuatu hikmah-hikmah, mutiara indah, dan mutiara itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan kata lain, hikmah itu apa? Qaulun sadidun yuwafiqul kitab wa sunnah, ucapan yang bagus, yang indah, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Tetapi ucapan itu bukan Al-Quran, bukan Sunnah. Seperti tadi apa? An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Betul. Kenapa? Karena Rasulullah bersih, mencintai hal-hal yang bersih gitu kan. Pakaiannya juga bersih, memperhatikan hal seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala suka orang yang bersih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang suci, orang yang bersih, pakaiannya, badannya, tempatnya. Terlebih kalau kita mau melaksanakan sholat. Gitu. Maka apa namanya? Saking pentingnya bersuci itu kan, dan bahkan dalam hadis yang lain as-sunanu fitrah, masuk dalam kategori sunnah-sunnah yang fitrah. Di antaranya apa? Qatul adfar, memotong kuku itu kan, memotong syarib, itu sunnah, kumis, memanjangkan jenggot itu kan. Kemudian banyaklah, kemudian khitan itu termasuk dalam sunanul fitrah. Ya, khitan termasuk daripada sunan fitrah. Jadi agama kita agama yang memperhatikan kebersihan. Wa huwa ma wa qismun yufa anhu fihi ma wa ma la yudraku atur al-mu'tadil. Kemudian tadi wa huwa qalilu dam lis mana wa huwa al-maitatu allati la dama laha, yaitu bangkai yang tidak ada darah laha bagi itu bangkai, sailun yang mengalir, kal qumli, seperti kumli. Apa kumli itu? Kutu ada darahnya kan? Ada dulu. Dan darah itu tidak menyebabkan tidak sahnya salat, tidak suci. Kenapa? Itu darahnya itu tidak mengalir, serangga atau dan sejenisnya itu. Kemudian selanjutnya al-istiqbalul qiblah, menghadap qiblah. Ini adalah juga syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat. Berarti sesuatu ini harus ada sebelum antum melaksanakan sholat. Pastikan dulu arah kiblatnya benar ataupun salah. Benar tak ini? Kalau udah benar, sholli fardhu maghribi salah rakaat mustaqbilal kiblat, hadap kiblat. Li ainiha bentuknya yakinan, secara yakin, fil qurbi, dalam kedekatan, wa dhannan fil bu'di. Ini kalau kita udah dikira-kira, ini udah yakin ini. Dengan karena kita ilmu,
karena kita tahu ataupun karena emang udah punya ada alat sekarang kan, misalkan apa kompas ya, bisa ada apa kali kan sekarang udah masjid, udah pasti diukur terlebih dahulu, nggak sulit kayak zaman dulu gitu kan. Kecuali kalau misalkan kita ke gunung ya kan, perlu itu, perlu biar mengetahui masa di gunung nggak sholat ya, tetap walaupun anak gunung tetap sholat karena wajib gitu kan. Tetap maka ada kompas seperti itu. Ada yang kompasnya di jam ya kan, ada yang bisa banyak cara. Atau kadang bisa menggunakan apa? Alam, matahari, ya kan? Ada seperti itu. Istiqbal gitu. Dan itu wajib. Ada pengecualian kayak tadi dalam keadaan syadidul khauf, dalam keadaan kita itu perang atau sangat takut gitu kan, sehingga kita tapi tetap dituntut untuk sholat. Kita sehat biasa, tetapi dalam keadaan syadidul khauf, sehingga kita tidak tahu arahnya kiblat kemana, itu kan misalkan. Di antara ketika dalam perang kita sholat menghadap kemanapun itu boleh. Kemudian sunnah nafilah Rasulullah SAW dengan sahabat itu pernah sholat dengan menggunakan apa? Di atas unta ke kiblat ke arah manapun ikutin aja. Tapi dalam sholat sunnah. Tetapi kalau istiqbal kita dalam keadaan normal wajib hukumnya. Kita menghadap yang lain misalkan menghadap berlawanan Allah, tetap itu tidak sah. Dulu sekarang ada teman dulu dia asal sholat aja, jadi nggak dilihat dulu ini kiblat kemana, asal sholat. Ternyata teman saya baru masuk, ente sholat hadap kemana, ini dibatasi. Kan sering begitu terjadi, iya kan? Itu sering terjadi. Kenapa? Kita tidak tidak ilmu, tidak mengerti itu kan, sehingga kita ya mengabaikan, kadang mengabaikan. Karena kiblat kita apa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajah engkau ke arah Masjidil Haram, itu di Ka'bah, hadap kiblat. Wa dukhul waktu, masuknya waktu, wal ilmu bi fardiyata, ini mengetahui fardu-fardunya salat daripada yang sunnah. Jangan sampai kita menganggap tumanina itu sunnah, padahal itu wajib atau fardu ataupun rukun. Itu bisa membatalkan apa? Membatalkan sholat gitu. Kita tumanina, tetapi menganggap tumanina itu sunnah, itu batal. Maka harus syaratnya itu al ilmu bi fardiyatiyah, mengetahui fardu-fardunya sholat. Jangan menganggap ini adalah sunnah padahal wajib. Wajibina bil mubdilat, seterusnya menjauhkan yang membatalkan. Kemudian tadi dijelaskan hadas itu ada dua, hadas kecil dan juga hadas besar. Hadas kecil cukup dengan wudu, ma'aujabal wudu. Sedangkan hadas besar ma'aujabal ghusla, yaitu yang mewajibkan untuk mandi besar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Adada ma'lumatika wa midada كلماتك كلما ذكرك ذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعداد كلماتك ما ذكرك ذاكرون غفل عن ذكره الغافلون. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak Rasul mau nanya Ustaz. Siap. Caranya sholat di atas kendaraan Ustaz. Apakah niatnya harus istiqbal kiblat? Apa niat sholat sunnah itu bebas, mau istiqbal mau enggak? Iya.
Baik. Untuk sholat sunnah ya. Sholat sunnah. Niatnya seperti apa? Iya. Usolli, misalkan sholat duha. Kita sholat duha di kereta. Kita nggak tahu kiblat itu kemana, ya. Tapi kalau kita tahu, misalkan kita tahu kiblat itu di sini, di sebelah kanan. Takbir dulu kita, istiqbal kiblat dulu. Nawaitu misalkan usolli usolli sunnat duha rakaataini mustaqbilal kiblati. Kita menghadap dulu kalau kita tahu. Allahu Akbar. Kemudian setelah itu ya terserah lanjut kemana itu, apa namanya, si kendaraan itu. Begitu juga dalam kendaraan. Tapi kalau nggak tahu, itu kan, kalau nggak tahu misalkan sholat, itu diantara yang dilakukan oleh Ibnu Umar ya, dalam hadis Ibnu Umar dulu Rasulullah SAW menggunakan apa tadi, dabah. Ada yang mengatakan itu kan pernah dikaji ya menurut lintas mazhab, diantaranya ada yang mengatakan nggak usah juga langsung ke sana, yang langsung aja. Tetapi kalau kita ilmu mengetahui arah kiblat itu di mana, maka hadap dulu kiblat, udah itu ya kita ngikutin arah ontak kemana gitu. Wallahu taala ala wa alam. Nggak itu lagi. Oh, gile masih. Nah, emang ada lagi. Allahu taala wa alam. Itu jadi dari setiap mazhab juga ada yang ada memberikan komentar, di antaranya kalau mazhab Syafi'i ya seperti itu. Ruku dan sujudnya. Ruku dan sujudnya. Kalau di kendaraan ya. Ya apa? Pada tahu. Iya, pada tahu. Oke, benar, ini pertanyaan bagus juga. Misalkan ya kalau kita dalam keadaan duduk ya, naik udah jarang sekarang. Mata kan begini-gini entar. Misalkan di kereta lah gitu kan. Allahu Akbar. Ya kita dalam duduk, gimana sholatnya ketika dalam keadaan duduk aja. Allahu Akbar ya biasa. Kita baca sholat, baca Fatihah, kemudian ruku. Kemudian kalau sujud lebih rendah daripada ruku, kurang lebih seperti itu. Ya kalau takbir kan sama aja. Apa namanya? Tidak. Allahu liman hamid sama seperti biasa. Kemudian kalau ruku lebih rendah daripada ruku. Misalkan kalau sujud rukunya seperti ini. Kemudian sujudnya lebih rendah begini. Sisanya sama. Kalau ditegur namanya gini pun nggak boleh nyaut sana. Apa? Kita ngapain nggak boleh nyaut. Kalau dalam sholat. Iya boleh. Ketika al-kalam kharaj, keluar daripada sholat itu sendiri. Karena sholat. Tapi biasanya begini, kalau dengan isyarat, misalkan dengan isyarat, karena kita nggak tahu, misalkan datang tukang karcis, ini bisa jadi, mas karcis sama, atau begini, memberikan isyarat, atau misalkan kalau kita diam aja doa Allah, dia paham, kalau muslim pasti paham, nggak mungkin paham, sholat dia barang. Pasti. Tapi itu kadang ya itu perlu ditanyakan karena emang kadang sering terjadi. Misalkan seperti itu. Dalam kendaraan saking wajibnya salat, dan salat awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah. Pertama yang nanti ditanya hari kiamat. Sampai dalam keadaan sakit pun kita tetap salat. Ada lagi. Kalau salatnya fardu. Kenapa? Kalau salatnya di perjalanan itu salatnya fardu. Oke, salatnya fardu tetap. Antum kalau gini, kalau salat fardu itu mesti menghadap kiblat. Kecuali dalam kondisi tadi syadidul khauf, dalam keadaan antum itu benar-benar takut. Kalau dalam kendaraan kan antum bisa berhenti dulu, rest area banyak sekarang. Iya. Nggak bisa menjadikan hujan. Kalau sholat sunnah boleh. Fardu itu harus kudu, wajibul harus. Kecuali kan ada pengecualian dalam hukum. Gini, ada kaidah, segala sesuatu itu ada pengecualian. Sesuatu itu ada pengecualian, termasuk
Misalkan orang nggak bisa Al-Fatihah, nggak bisa kan mungkin karena dia misalkan baru masuk Islam, mu'alaf misalkan. Walaupun sekarang sholat itu Fatihah itu ada rukun daripada sholat, cuman dia bisa nyebutnya Allah itu dasar. Allah itu dasar. Itu kan ada apa? Ada uzur, ada apa istilahnya itu? Ada kebolehan apa istilahnya? Ada pengecualian. Karena dalam proses belajar nggak jadi masalah. Jangan kita ente tidak seatur, jangan begitu. Nanti keluar lagi. Nah, makanya juga kita harus arif dan bijaksana. Ya. Wajib belajar. Harus, itu dalam proses wajib belajar. Jangan sampai cuman begitu tapi nggak ngapa-ngapain. Dalam proses belajar cuman nggak bisa. Cuman bisa alhamdulillahirabbil alamin, itu pun belum ngalang gimana? Bukan nggak bisa gitu kan. Tapi dengan Allah pun sampai seperti itu. Dan itu adalah harus dibimbing gitu kan, ada gurunya, ada ustadznya, sehingga dia bisa satu atau bahkan lebih bagusnya itu dia bermakmum berjamaah gitu kan, sehingga tahu perlahan. Jangan sampai dia baru masuk Islam turun imam, kan repot. Jangan. Ustaz. Ustazi. Jika baju putih terus ada darah nyamuk beku sudah dicuci tapi masih membekas, itu sah atau tidak? Sah. Dan itu hewan apa? Nyamuk itu sah, betul. Sah. Udah dicuci ya. Karena emang tadi itu yang masuk dalam kategori yufa'anhu atau ma'fu'anhu, dimaafkan. Karena apa? Laisa laha damun sa'in. Bukan darahnya itu yang menggelontor kayak sapi ya. Sapi kan darahnya banyak. Ini kalau nyamuk, kutu itu kan itu boleh menggunakan pakaian itu. Dan itu sah. Kalau sholat sengaja ditinggalkan ataupun tidak sengaja ditinggalkan wajib qada. Oke. Ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu ketika ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana apakah bagi perempuan itu ada qada untuk untuk sholat ketika dalam keadaan haid?" Gitu kan? Kata Rasulullah SAW, "Nu'maru biqada'is syam, wala nu'maru biqada'is shalah." Kita itu diperintahkan untuk qada puasa, tapi tidak diperintahkan untuk qada sholat. Nah, pertanyaan begini, ini kan kaitannya dengan haid. Pertanyaannya tentang haid. Nanti kita masuk dalam masalah qada. Pertanyaannya Sayyidah Aisyah itu ditanya oleh sahabiah, tidak jelaskan siapa itu. Bagaimana kalau dalam keadaan kita itu haid, apakah kita itu mengqada sholat, mengqada puasa dan sholat? Kata Rasul menjawab, nu'maru, kita diperintahkan biqada'i syam wala nu'maru biqada'i sholat. Jadi kalau perempuan kalau diqada sholatnya kayak gimana? Coba sekarang misalkan meninggalkan sholat dalam keadaan haid 6 hari, qadanya kayak gimana? Makanya nggak ada qada dalam sholat. Itu hukum asalnya dan itu kaitannya dengan haid. Tetapi ulama berijtihad. Bahkan dalam sholat sunnah pun ada qadanya. Ada qadanya. Misalkan Rasulullah SAW karena beliau sholat duha, sholat tahajud, kemudian sholat qobliyah, ba'diyah, karena Rasulullah dia kelewat sholat misalkan qobliyah, bahkan Rasulullah SAW beliau mengqada itu sholat qobliyah di ba'diyah. Itu Rasulullah. Karena beliau sering, saking apa? Saking keharusannya itu kan. Nah, itu Rasulullah. Nah, ada ulama yang berjihad termasuk mengqada salat itu boleh. Itu kan, mengqada itu salat itu boleh. Tetapi kalau meninggalkan secara tahawunan karena kita ini menyepelekan salat padahal itu kita berdosa. Bagi ada pun dikuatkan dengan hadis yang lain, maka salatlah ketika kalian ingat. Ketika itu dalam ketika melewati waktunya sholat, sedangkan waktu sholat udah hilang, maka kita
mengqadha daripada tidak. Ulama ijtihad seperti itu. Pada hukum asalnya tidak ada qadha salat. Seasalnya, tetapi ulama keluar dari itu berijtihad. Gak mungkin orang itu pasti ada aja kelewat. Nah, pasti aja ada yang kelewat salat. Maka caranya apa? Ulama berijtihad untuk mengqadha. Di antara dalam mazhab Syafi'i membolehkan mengqadha salat. Tetapi yang jelas qadhanya itu bukan orang yang emang sengaja meninggalkan salat, itu tidak ada qadhanya. Dan itu harus dibayar, dan itu namanya sholat fardhu itu susah untuk dibayar. Makanya caranya paling bisa kita kayak memulas menutupi dengan berbanyak dengan banyaknya sholat sunnah. Cuma ditutupi, yaitu harus banyak sholat sunnah, gitu kan. Misalnya kita baru taubat, itu dulu nggak sholat, padahal Islam, gitu. Kita harus paling tidak kita meminta ampunan kepada Allah. Urusan nanti diterima lain urusan kita. Cuma kita berlaku baik, insya Allah karena dengan niatnya itu yusrab, yugfar lahu, Allah ampunkan. Tetapi jangan sampai kita meninggalkannya karena tahawunan, sengaja, malas, itu nggak boleh, dan itu emang berdosa. Maka dalam hadis dikatakan bainal mu'mini wal kafir tarikus shalah, yang menjadi garis merah dia itu kafir atau dia nggak kafir itu dalam sholat. Ketika meninggalkan sholat udah kafir. Sampai segitu ya saking. Tapi kafirnya dalam artian ini kafir apa? Bukan kafir i'tiqadi yang amali. Walaupun dia tetap dia mengatakan Allah itu, tapi dia tidak sholat gitu kan. Itu masih dalam kategori kafir amali, perbuatan. Tapi kan kafir itu ada i'tiqadi, amali gitu kan, atau jawarihi ya, perbuatan gitu. Kemudian lisan. Nah, seperti halnya apa itu iman. Al-iman itu harus diiktikadkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Tetapi jangan sampai serta-merta kita mengeluarkan orang itu ente kafir, keluar Islam dengan dalil tadi. Itu banyak orang yang terjebak gitu kan. Kemudian ada mengatakan kalau ente tidak mengkafirkan orang yang kafir, maka ente kafir. Coba. Itu Ibnu Taimiyah berkata seperti itu, kerasnya. Nah, terus bagaimana caranya? Dia itu yang membedakan dia Islam, dia tidak itu, yaitu sholat itu. Kalau nggak sholat itu kafir. Kafir itu apa sih? Al-kafri wa al-kufru wa as-satru, menutup, itu cara istilah lugawi. Menutup apa? Menutup hatinya sehingga dia itu menutup, tidak ada hidayah. Tidak menerima, tidak melihat hidayah. As-satru, kafir. Tahu buku ini ada covernya kan? Cover itu apa? Penutup. Itu secara bahasa. Sedangkan al-kufru banyak definisinya secara istilah ya. Kenapa nggak kelihatannya? Cangkel soal. Ya. Ada kufur secara istilah, yaitu yang mengatakan secara terang-terangan saya itu tidak beriman kepada Allah secara lisan, kemudian i'tiqadnya mengatakan Allah itu bukan Allah itu bukan Tuhan yang sebenarnya harus disembah, kemudian secara amalia emang dia tidak melakukan kewajiban. Tetapi bukan tugas kita juga mengeluarkan. Ada ini aturannya. Maksudnya dia datanglah ke Kementerian Agama atau ke siapa, sehingga dia punya catat kalau dia itu bukan Islam. Cuman bukan hak kita itu mengeluarkan seseorang. Kenapa? Karena seseorang itu diikat dengan aqdu syahadatain. Maka namanya akidah. Akidah itu apa? Aqdu. Akad itu apa sih? Mengikat. Saya nikah. Angkahtuka. Akad. Wajawaztuka. Bimaharin 30 gram min zahab halan. Qabiltu nikah. Gitu. Itu ada akad. Akad itu mengikat. Kita itu diikat dengan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kita sengaja mengeluarkan enggak. Kenapa? Kita ada walaupun dia tidak sholat. Itu kan. Jangan sampai, karena kata dalam kitab Maqalatul Islamiyyin karangan Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, jangan mengkafirkan seseorang dengan perbuatan, ya kan? Walaupun dia 90% dia melakukan
kemaksiatan. Tetapi antum pernah melihat dia itu sholat 2 rakaat. Jangan sampai karena 90 dia melakukan dosa, antum ceburin dia, antum ceburin semuanya dalam kekafiran. Padahal dia satu, ambil yang satunya, yang 1%-nya. Itu dalam khulasahnya atau intisari dalam kitab Maqalatul Islam. Dalam artian kita enggak berhak kita mengeluarkan seseorang dari kafir begitu. Mengatakan ini. Tetapi secara amaliyah itu perbuatannya perbuatan kafir, i'tiqadi, entah itu lisan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi yang menjadi batasan yaitu muslim kafir itu salat. Salat itu makanya awal ini garisnya enggak sholat kafir. Nah itu loh, paham? Tetapi tadi kembali lagi tadi, apakah kita berarti tujuan dari segi apa? Tanda-tandanya bisa kita lihat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau kita lagi sholat saja, sebelum sholat kita harus makan nih, umpamanya. Ada sini. Ya, kita bermain atau kita pergi saat. Terus satu lagi, ketika kita lagi sholat wajib itu saja, kita naruh barang berharga di depan. Tiba-tiba ini ada orang jahat nih, itu kita batalin atau gimana sih? Mencuri gitu. Iya, kita melihat mencuri gitu, barang yang kita taruh di depan, saya kayak sebagai macam itu, apa kita batalin apa gimana sih? Oke. Gimana yang jawabnya? Oke, yang pertama, makanya gini. Dalam adabnya salat kita itu Rasulullah mengajarkan kepada kita. Laula an asyqa ala ummati la amartahum bis-siwak inda kulli salat. Kalaulah tidak memberatkan aku nih Rasulullah kepada umatku, umat kita semua, la amartum tentu akan kami perintahkan dia bisiwak, untuk siwak. Apa siwak? Membersihkan dengan ujung kayu itu loh, siwak. Bisiwak inda kulli shalah, setiap mau sholat. Intinya apa? Untuk membersihkan bekas-bekas makanan yang masih nempel. Satu itu. Riwayat yang lain menjelaskan, laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli wudu. Yang pertama mau setiap sholat, yang hadis yang lain setiap wudu. Maka sebelum kita ngambil air, siwak dulu. Ya Habib Umar melihat ada siwak dulu. Biar apa? Biar jangan sampai ketika kumur buah. Berarti kan walaupun kita udah, makanya kita harus perhatikan terlebih dahulu. Kalau nempel dan itu ya Allah alam. Kalau makannya kemudian nempel, kemudian daging misalkan kebuli lah nempel sini, kita gini aja, itu sholat nggak khusyuk emang. Itu yakin itu. Nggak ganja. Makanya harus bersih. Adab-adabnya seperti itu, bersihin dulu gitu kan. Kalau ada nempel, kemudian kita sengaja menelan, batal. Kenapa? Karena makan dalam sholat. Apalagi dagingnya segini loh, ya krebe, dagingnya gede. Nah kalau tanpa sengaja, ataupun dia lupa, artinya itu apa? Kalaupun dan sesuatu yang yasir, sesuatunya itu ya kecil gitu kan, tanpa sengaja itu nggak membatalkan. Ada yang mengatakan yang ini sengaja nggak sengaja karena dia masuk makan batal. Nah, antum tinggal yang mana pilih? Yang pertama itu harus kita mempersiapkan dulu ya giginya, bersihkan. Udah keluar Ustaz. Ini kita tahu keluar. Kita sengaja buang. Kita udahin apa kita ambil atau gimana cara menghilangkan. Oke, nah ini detail. Ini itu terhadap amaliyahnya kita. Misalkan ada gini, udah nempel nih Allah. Jangan, tapi yang jelas dalam satu rukun kita jangan banyak gerak ya. Sampai lewat 3 itu udah batal. Udah keluar. Misalkan dalam rukun ada yang satu ya kan? Sakit juga. Yang 2 misalkan garuk-garuk 2 hidung udah batal. 3 kan? Apalagi satu gerakan tapi gerakannya itu keras. Nah itu udah batal. Itu batal. Nah, bagaimana cara mengeluarkan makanan yang udah ada dan masih mengajak biar yaitu yang bagaimana cara, entah itu dalam keadaan kita ruku atau tidak, kita ngambil kesempatan itu, entah itu dimasukinlah ke sini. Nggak enak kan kalau kita berceceran juga kan, bisa orang itu jijik karena iya kan, maka kita masukin ke kecil ini nasi misalnya, nggak jadi masalah, ambil masukin ke apa namanya kantong gamis atau kantong yang amuh itu kan ada kantong itu,
Situ bisa. Tetapi gimana jangan sampai banyak gerak dalam sholat. Wallahu a'lam. Udah ya. Satu lagi Ustaz. Siap. Tadi satu lagi belum dijawab. Yang mana? Satu kan yang Oh iya itu. Yang kedua? Maling. Oh maling. Itu di luar dari sholat sebenarnya ya. Di luar sholat. Itu terkait dengan perbuatan antum di luar sholat sebenarnya, iya nggak? Kehadiran kita, waspadanya kita dalam itu di luar sholat. Tapi ketika itu dalam keadaan sholat, naruh HP ini dalam sholat apa luar sholat? Luar sholat tentunya. Tetapi ternyata ketika sholat ada orang yang mempunyai niat buruk, gitu kan? Jangankan di Masjidil Haram yang mencuri juga banyak. Ada, bukan banyak, ada sering, bukan banyak. Ada. Ketika itu kita dalam keadaan sholat, apakah kita ada muncul kita batalkan ataupun apa? Ataupun kita lanjutkan sholat, gitu kan? Ya itu tergantung gini. Itu tergantung keimanan antum. Itu kaitannya keimanan. Kalau antum dengan keyakinan, biarinlah saja, gitu kan? Berarti antum yang ceroboh itu. Tapi kalau kita meninggalkan sholat itu dengan secara meninggalkan sholat itu, lagi sholat kita harus kita batalkan, itu dosa, nggak boleh. Tetapi misalkan ini dalam keadaan ini emang HP satu-satunya ini, aneh nggak punya duit, kalau ganti ini gimana? Dia apalagi duit HP-nya ini cuma satu-satunya, itu harganya 3 juta ada ya, Oppo yang baru misalkan. Kalau kita belum itu ya kita keluarin apa namanya batil dulu, ya kejar kalau emang sempat kejar dulu kan. Itu ijtihad ya, wallahu a'lam. Itu tergantung keimanan antum lagi. Tapi kalau antum, kan Anda bilang itu di luar daripada sholat. Misalkan kalau sekarang kita sholat, kemudian kita ya udah, karena kita khususnya Sayyidina Umar itu, Ali itu kalau sholat ada sempat itu panah itu, dia nggak kerasa. Kenapa? Saking dia ma'iyatullah, seakan-akan dia dengan Allah itu tanpa ada batas, dekat dengan Allah. Ya kalau udah sampai itu enggak, kita jauh, ya kan? Kita masih butuh dunia malah, ya kan? Makanya kita harus hati-hati. Maka itulah pentingnya kehatian dalam harus dulu kita benar-benar siap mental, karena kita mau menghadap Allah. Jangan sampai di luar sholat mengganggu kita. Itu yang cerobohnya kita. Tapi bagaimana kalau misalkan ya tadi sesuai dengan gimana lo, aku mau lanjut sholat dengan konsekuensi kehilangan HP, ya kan? Atau aku mau kejar dulu sehingga nanti sholat balik lagi, diulang lagi. Allahu a'lam. Tidak dipercaya kalau malah suka tawakapin aja. Ini berkaitan dengan yang tadi Ustaz. Waduh, jam 23 ini, jam 11. Oke siap. Ini kayak handphone Ustaz. Oke siap. Kita habis buka puasa. Baik. Batalin dulu. Hah? Kita habis buka puasa, batalin dulu. Makanan udah disiapin, cuma belum dimakan. Betul. Tapi tempat kita sholat kelihatan makan ini. Nggak konsen. Bukan. Kita sholat, kita melihat di depan kita ini kucing mau nyapa makanan. Enggak padanya. Iya. Tergantung gimana. Iya. Karena mungkin ada dia merasa punya ilmu, dia pakai cara. Dia baca surat-suratnya surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Seakan-akan nasnya ini musik. Gitu Ustaz. Nah, yang anak tanyakan batal nggak sholatnya? Oke. Bukan masalah kucingnya Ustaz. Betul. Bacaannya, oke. Sholat itu apa? Qaulun wa fi'lun muftatihatun bi takbir wa mukhtatimatun bi taslim. Oke. Sholat semuanya adalah zikir. Sholat semuanya tasbih. Orang yang lupa diingatkan dengan apa? Tasbih. Sholat kan nggak begitu. Bagaimana tadi kayak seperti yang tadi ditanyakan. Misalkan kalau dengan tadi karena ada ilmu, wal a'udzu birabbin nas. Cuman kalau kita niatnya tasbih nggak batal. Itu tasbih. Karena kita bacanya hamas. Sin itu kan hamas kan, huruf dari panas. Hamas pahat tahu syakhsun sakat. Sin. Tetapi kalau niatnya untuk mengusir apa? Itu batal. Nah, karena apa? Bukan bagian daripada sholat. Karena niatnya mengusir, bukan nggak ada tasbihnya. Kalau dalam keadaan kita zikir tasbih, bisa jadi mungkin karena Qul a'udzu birabbin
Nggak ada, lewat itu. Ya. Malikin nas. Sehingga dia lupa, ya. Dia melupa sin mengganti sya, ya kan? Batal nggak? Kalau dengan niatnya ngusir bukan tasbih, itu batal. Tetapi kalau kita tasbih, tetapi salah bacaannya, walaupun bacaannya surat itu bukan bagian dari rukun, ya nggak jadi masalah. Ya cuman ya salah aja kita. Salahnya juga lahannya jali jelas lagi kan. Binash. Harusnya kan anas, ya. Malikin nas dan seterusnya. Wallahu a'lam.